Ashabul Aika, kisah kaum penyembah pohon pada zaman Nabi Syuaib. Kisah ini diambil dari Al-Quran, yaitu pada surat Asy-Syu'ara ayat 176 yang diceritakan pada zaman Nabi Syuaib ada suatu kaum yang memilih menyembah pohon daripada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya Allah menurunkan azab yang sangat dahsyat kepada kaum tersebut. Oleh karena itu Allah memerintahkanlah Nabi Syuaib untuk berdakwah pada kaum tersebut. Kaum yang berada pada daerah Madian. Kaum ini disebut dengan Ashabul Aika, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran pada surat Asy-Syu'ara ayat 176 yang berbunyi, penduduk Aika telah mendustakan para nabi. Selain menyembah pohon, mereka juga menyembah berhala yang diyakini sebagai nenek moyang mereka sendiri. Nabi Syuaib pun tak henti-hentinya mengajak kaum Aika untuk meninggalkan sesembahannya yang tidak memberikan manfaat sedikit pun, namun mereka tetap pada keyakinannya. Hingga suatu hari, Nabi pun berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya tidak ada Tuhan sesembahan yang pantas selain Beliau." Sebagian besar kaum Aika berprofesi sebagai pedagang. Salah satu kebiasaan buruk kaum Aika yang sulit dihilangkan adalah mengurangi takaran timbangan. Ketika musim panen, mereka membeli barang sebanyak-banyaknya untuk disimpan dalam gudang. Dan sebaliknya, pada musim paceklik, mereka akan menjual barang-barang tersebut dengan harga tinggi. Nabi pun memperingatkan mereka, "Wahai penduduk Aika, hentikanlah kebiasaan kalian mengurangi hak orang lain dalam timbangan kalian. Sesungguhnya perbuatan itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kalian kehidupan yang makmur. Seharusnya kalian mengucapkan syukur atas limpahan nikmat-Nya." Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran pada surat Hud ayat 85 yang berbunyi, "Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kalian merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan membuat kerusakan." Kaum Aika pun menjawab, "Wahai Syuaib, apakah Tuhanmu yang menyuruhmu untuk melarang kami mengelola harta yang kami hendaki?" Nabi pun berkata lagi, "Wahai kaumku, aku hanya bermaksud memperbaiki perbuatan keji kalian. Selama masih diberi kemampuan, semua petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Hanya padanya aku bertawakal dan padanya pula aku kembali." Kaum Aikah pun berkata lagi, "Jadi sekarang engkau juga yang menyuruh agar kami meninggalkan sesembahan nenek moyang kami?" "Oh, tidak semudah itu, Syuaib." Nabi pun menjawab, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku lebih khawatir pada kalian. Jika kalian tetap tidak mau beriman kepada Allah, Allah akan melimpahkan azab yang sangat pedih. Ingatlah kalian siksaan yang dilimpahkan kepada kaum Nun, Hud, Soleh, bahkan kaum Lut, nenek moyang kalian sendiri." Kaum Syuaib pun menjawab lagi, "Apa yang kau katakan, Syuaib, itu hanya dongeng pengantar tidur yang sulit kami percaya. Hahaha." Mendengar hal itu, Nabi Syuaib pun merasa sangat sedih, memikirkan nasib kaumnya yang sangat sulit ketika berbuat kebaikan. Namun meskipun begitu, beliau tidak putus asa. Nabi Syuaib terus berdoa agar Allah memberi hidayah kepada kaumnya. "Ya Allah, bukakanlah pintu hati mereka agar mau mengikuti ajaranku." Jika kaum Aikah mengetahui ada sebagian dari mereka yang mulai mengikuti ajaran Nabi Syuaib, mereka sangat marah. Mereka halangi orang-orang yang menuju rumah Nabi Syuaib. Hinaan dan cacian keluar dari mulut mereka. "Wahai Syuaib, pergilah engkau dari negeri Madian bersama pengikutmu. Jika kamu seorang rasul, maka mintalah kepada Allah untuk menurunkan azab itu." Kedengarannya sangat mustahil, bukan? Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 187 yang berbunyi,
maka jatuhkanlah kepada kami gempa dari langit jika engkau termasuk orang yang benar. Perkataan itu menandakan kesombongan kaum Aikah. Mereka lupa bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nabi pun berkata, sesungguhnya Allah lebih mengetahui siapa yang berdusta dan azab bagi pendosa. Wahai kaumku, sebelum terlambat, mohonlah ampunan kepada Allah, kemudian bertobatlah, sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Kemudian Nabi Syuaib dan pengikutnya meninggalkan negeri Madyan. Beberapa hari setelah kepergian Nabi Syuaib dan pengikutnya, terjadilah keanehan di langit. Awan biru berubah menjadi hitam bergulung-gulung dan bergerak perlahan menaungi negeri Madyan. Aura hitam itu menimbulkan hawa panas yang sangat menyengat, sehingga kaum Aikah pun mengeluh kepanasan. Terdengar bunyi guntur yang menggelegar dan disusul dengan gempa yang dahsyat. Pada hari itu, kaum Aikah mendapat siksaan yang sangat pedih. Sesungguhnya janji Allah itu benar adanya. Pesan moral, janganlah suka berbuat curang.